Di tahun 2024 ini, kita semua sudah banyak menggunakan infrastruktur berbasis cloud. Nah, di antaranya untuk kita menggunakan infrastruktur cloud itu adalah kita menggunakan virtual machine ya. Jadi yang biasanya kita gunakan tentunya kita berangkat dari Docker. Nah, sebetulnya sebelum kita deploy ke cloud, di lokal pun kita juga sering menggunakan Docker untuk melakukan setup untuk development environment. Nah, jadi di beberapa grup pemrograman saya menemukan bahwa banyak orang yang dia mengalami kesulitan dalam men-setup environment development-nya menggunakan Docker, dan mayoritas yang kesulitan yang dia alami adalah dia sulit untuk connect ke database. Misalnya dia menjalankan database dengan Docker, dan kemudian juga setelah database-nya jalan, dia mengalami kesulitan untuk menyimpan file-file yang diperlukan oleh si database tersebut gitu ya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana saya biasanya men-setup development environment menggunakan Docker. Ya, jadi pertama saya akan demokan dulu setup untuk setup development saya ya. Setelah itu nanti baru kita akan walkthrough dan menjelaskan step by step-nya dan apa maksud dari masing-masing baris perintah ya. Nah, sekarang kita akan mulai dari kita akan membuat project baru. Seperti biasa kita bikin projectnya Spring Boot ya. Jadi kita masuk ke Start Spring IO. Nah, kemudian ini saya pakai Java, kemudian projectnya Maven Project, Spring Boot-nya versi terbaru, kemudian di sini kita akan biasa aja Mohardin belajar, kemudian nama artefaknya belajar Docker ya, Docker. Nah, kemudian di sini deskripsinya belajar setup project dengan Docker. Kita perbaiki ininya. Nah, project kita adalah jar, kita menggunakan Java 17, oke, no problem. Kemudian kita tambahkan dependensi ya. Nah, dependensinya kita ini aja, kita menggunakan database-nya yang biasa dipakai orang, database sejuta umat yaitu MySQL. Kemudian kita menggunakan Spring Data JPA. Kemudian kita gunakan Lombok ya. Kemudian kita akan menggunakan Flyway ya untuk men-setup skema database sekaligus juga untuk mengetes atau apakah koneksi database kita sudah jalan atau belum gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan Spring Web supaya dia bisa jalan di port 8080 walaupun di sini kita nggak menggunakan aplikasi web, tapi kita akan melihat interaksi si aplikasi ini dengan database gitu ya. Nah, selanjutnya setelah ini sudah selesai, ini kelihatannya cukup ya, kita generate. Nah, dia akan masuk ke folder akan membuat belajar Docker ya. Nah, di sini ini langsung saya buatkan saja ininya ya. Saya masuk terminal, cd download, kemudian ke folder yang barusan diekstrak, saya buka Visual Studio Code ya. Nah, di sini kita akan membuat database development ya. Nah, jadi di sini biasanya aplikasi yang kita buat itu akan connect database. Nah, jadi di sini kita konfigurasi dulu koneksi database-nya ya. Spring data source URL sama dengan JDBC MySQL localhost 306 ya. Kemudian belajar ya. Nah, gini. Kemudian Spring data source username sama dengan belajar, Spring data source password sama dengan Java gini ya. Nah, selanjutnya kalau ini langsung kita jalankan ya, kita coba tes jalankan. Nah, di sini kita coba jalankan ya, mvn clean Spring Boot .2 run. Nah, maka di sini nanti dia akan mengalami error karena di sini tidak ada database-nya. Nah, di sini kita lihat Javanet connection reviews, kemudian pesan errornya adalah dia tidak bisa mana ya? Kalau kita baca pesan errornya, dia tidak bisa connect ke database ya. Si Flyway-nya nggak bisa connect ke database, communication link failure nih seperti ini ya. Nah, tentunya kenapa ini error? Karena kita tidak punya database ya.
Nah, jadi untuk bisa aplikasinya jalan kita butuh database. Nah, untuk database-nya sendiri kita menggunakan MySQL. Nah, biasanya kalau zaman dulu ini saya menginstal MySQL ke laptop ya. Entah itu pakai MySQL yang standalone ataupun menggunakan paket instalasi seperti misalnya XAMPP ya. Biasanya teman-teman yang di Windows menggunakan XAMPP. Nah, tapi di sini karena kita mau menggunakan Docker, maka kita gunakan Docker ya. Nah, jadi di sini kita masuk dulu ke hub.docker.com. Kemudian di sini kita lihat official image ya. Jadi kita cari yang official saja. Untuk MySQL ada official image. Official image ini artinya dia image Docker yang dibuat oleh developernya MySQL. Nah, jadi dia dikelola dan dibuat dan di-maintain ya, di-upgrade terus dan sebagainya oleh tim yang mengembangkan, yang membuat MySQL gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat untuk menjalankan, di sini ada komennya, Docker run IT interaktif ya, kemudian dia networknya disebutkan, kemudian minrm ini setelah selesai dia langsung langsung dihapus dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kita sebetulnya bisa menjalankan langsung ya, tapi di sini dia ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan nantinya ya. Tapi kalau mau coba ya boleh juga, misalnya di sini kita menggunakan ini ya, MySQL database, user, password, sama random root password. Biasanya saya pakai ini ya. Kita coba aja docker run, kemudian min e. Nah, min e ini environment variabelnya, MySQL random root password sama dengan yes, kemudian min e lagi. Kita bikin database ya. Nah, databasenya sama dengan belajar, kemudian usernya min e, user sama dengan belajar, kemudian passwordnya sama dengan Java. Kemudian kita ini kita coba dulu lah ya, jalan atau enggak ya. Kemudian nama image-nya ya, MySQL. Kemudian tag-nya. Nah, tag-nya ini di sini kita ada banyak tag-nya dia ya. Tag itu kita bisa memilih varian-varian dari si Docker image ini. Nah, di sini ada MySQL 8, kalau kita masih pakai MySQL 7 ya, 5.7 ya bisa kita pilih di sini ya. Tapi kita akan menggunakan yang 8 ya, yang 8 saja. Kemudian jadi komennya seperti ini, MySQL 2.8. Nah, oke ya. Kita coba, dia tidak dapat image-nya locally, jadi dia harus download dulu. Ini karena kita baru sekali menjalankan MySQL Docker image. Jadi kalau sudah pernah, nanti kita tidak perlu download lagi ya. Nah, jadi untuk menjalankan ini pastikan bahwa koneksi internetnya ngebut. Kalau enggak nanti ya nunggunya lama ya. Seperti di sini kita lihat ukurannya 47 MB ya. Nah, di sini 46 MB. Jadi yang di-download juga lumayan besar. Nah, pastikan juga kita tidak menggunakan paket data yang dari handphone ya. Jadi pakai WiFi di rumah yang unlimited. Kalau kita pakai paket data, nah itu boncos ya. Ini aja udah 100 MB tambah 47 MB udah 150 MB. Nah, jadi lumayan juga ya. Selain lambat juga menghabiskan kuota. Jadi pastikan kita menggunakan koneksi internet yang mumpuni gitu ya, dan unlimited atau tidak menggunakan kuota gitu. Nah, ini kita tunggu aja sebentar, mudah-mudahan ini cepat ya, ini udah selesai. Oke. Nah, dia sekarang sudah jalan. Nih di sini dia ada lognya. Oke. Nah, sekarang dia bilang dia ready for connection ya. Dia jalan di port 3360 ya. Nah, sekarang kalau kita coba jalankan lagi aplikasi kita. Nah, di sini masih connection reviews ya. Kenapa? Karena di sini dia si Docker itu dia seolah-olah jalan di komputer lain. Nanti kita akan bahas pada sesi penjelasan ya. Tapi di sini kita langsung fixing dulu aja.
Jadi saya Ctrl C dulu ya, Ctrl C supaya dia mati ya. Dia nggak mau mati ya. Kalau nggak mau mati, kita bisa lewat Docker desktopnya. Ini ke sini, go to dashboard. Kemudian ada kontainer yang sedang jalan di sini ya. Kontainer sedang jalan, kita stop aja di sini ya. Oke, nah intinya adalah karena dia jalan di dalam virtual machine, jadi portnya itu nggak kelihatan dari si laptop ya. Nah, ini solusinya adalah kita harus ekspor portnya ya. Jadi di sini kita kasih opsi lagi di sini min p 3306.23306. Nah, nanti ini maksudnya apa kita akan jelaskan setelah ini ya. Oke. Nah, ini sudah jalan. Sekarang kita coba lagi jalankan. Nah, sekarang jalan ya di sini. Ini started nih, started application, tidak ada error ya, tidak ada error. Nah, kita juga bisa connect menggunakan command line ya. Jadi MySQL min u belajar min p, nanti p ini supaya dia database ya, databasenya adalah belajar juga. Kemudian min p supaya dia minta passwordnya Java. Tidak bisa ya, karena dia berusaha lewat Unix socket. Sedangkan kita menggunakan TCP/IP. Nah, jadi di sini kita sebutkan aja min h. Min h ini artinya host. Jadi hostnya itu ke localhost 127.0.0.1. Kita coba lagi passwordnya Java. Nah, sekarang dia sudah connect ya. Sudah connect. Kita coba show tables. Nah, gini. Di sini ada satu tabel yang di-generate oleh si Flyway karena kita menggunakan Flyway ya. Kalau kita select bintang from Flyway, maka di sini isinya masih kosong ya. Oke. Nah, intinya adalah si database sudah jalan, bisa kita akses dari aplikasi. Nah, biasanya yang tadi itu sebelum kita kasih opsi min p, inilah yang sering bikin bingung orang-orang karena di sini kita lihat prosesnya sudah jalan tapi dia tidak bisa menemukan tapi kok nggak connect gitu ya. Nah, kita akan jelaskan sedikit ya konsepnya. Oke, jadi si Docker ini ya, Docker, kalau kita bicara Docker, maka si Docker ini dia adalah virtual machine ya. Nah, biasanya saya menyamakan atau menganalogikan si Docker ini dengan VirtualBox ya, karena cara kerjanya dan konsep-konsepnya sangat mirip sekali. Nah, untuk VirtualBox sendiri di sini ada di blog saya sebetulnya sudah ada artikel namanya Intro Docker ya. Docker. Nah, gini. Di sini udah banyak tulisan Docker ya. Nah, di sini saya menjelaskan mirip dengan si VirtualBox ya. Cuman ternyata teman-teman zaman sekarang juga sudah tidak familiar dengan VirtualBox ya. Jadi oke lah kita jelaskan lagi dari awal gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Dia namanya adalah virtual machine. Virtual machine itu artinya mesin virtual. Nah, kenapa kita bikin mesin virtual? Itu alasannya macam-macam. Di antaranya adalah kita pengen menggunakan sistem operasi yang berbeda dengan sistem operasi laptop kita ya. Makanya teman-teman suka nggak relate karena seumur hidupnya menggunakan Windows saja ya. Kalau saya biasanya zaman dulu saya menggunakan Linux. Nah, sedangkan ada aplikasi-aplikasi yang cuma jalan di Windows, misalnya Microsoft Word gitu. Sehingga saya butuh Windows, tapi saya nggak mau repot punya komputer lain. Kan kalau komputernya dua kan ribet ya. Jadi harus pindah-pindah komputer, pindahin datanya lagi dan sebagainya. Nah, jadi gimana solusinya? Jadi solusinya adalah zaman dulu kita menggunakan VirtualBox. Jadi kita seolah-olah punya komputer di dalam komputer. Nah, jadi di sini kita punya komputer, misalnya laptop saya menjalankan Mac ya, menjalankan Mac sekarang. Nah, di sini komputer laptop saya itu disebut dengan istilah host ya. Host. Nah, hostnya ini adalah misalnya Mac OS ya, Mac OS. Nah, kemudian saya pengen punya Windows di dalam sini gitu ya. Saya pengen punya menjalankan aplikasi, sebenarnya jalanin aplikasi Microsoft Word, tapi Microsoft Word itu dia membutuhkan Windows. Nah, jadi di sini kita akan menginstal Windows di dalam sini ya. Nah, di sini. Oke, di sini kita install Windows. Nah, Windows ini disebut dengan guest ya. Guest. Nah, ini secara fisik kita melihatnya seperti ini. Jadi ada komputer di dalam komputer gitu ya. Ada Windows di dalam Mac OS.
Nah, si guest dengan host ini, jadi hubungan antara host dengan guest ya. Ini ada 3 macam ya. Yang pertama adalah dia istilahnya adalah host only ya. Nah, ini secara network ya. Ini secara network ya. Kemudian yang kedua adalah NAT, dia sebutnya NAT. NAT ini singkatan dari Network Address Translation ya. Yang ketiga itu bridge ya. Oke. Nah, apa itu host? Host only. Host only itu ya dia nggak bisa ngapa-ngapain, udah jalan aja. Pokoknya dia tidak terkoneksi kemana-mana ya. Jadi kita nggak bahas host only karena ini jarang dipakai ya. Nah, yang kita lihat yang NAT ya, nomor 2 NAT. NAT itu seolah-olah gini, kita punya host, kemudian si host ini nanti dia akan terkoneksi ke internet ya. Nah, internet gini ya, inet. Kemudian di dalam host ini dia ada banyak jadi ini seolah-olah sebagai routernya. Nah, di dalam sini ada banyak VM ya, VM si guest ini ya, virtual machine gitu. Nah, jadi VM ini dia seperti ini. Jadi kalau dia mau connect ke internet, maka dia nanti akan connect ke hostnya. Misalnya di sini IP-nya 192.168.1.10, ini 1.11, ini 1.12. Ini 1.1 ya sebagai gateway. Nah, gateway. Nah, jadi dia nanti connect-nya ke sini, baru nanti dia lanjut ke internet gitu ya. Nah, ini dia dia yang NAT. Nah, jadi dia si host ini seolah-olah sebagai gateway atau router. Nah, biasanya dari sini si VM ini dia cuma numpang lewat doang untuk ke internet. Nah, biasanya si host ini belum tentu bisa mengakses ke sini. Kalaupun dia mau mengakses ke sini, misalnya tadi kan kita buka port di port 3306 ya. Nih, di 3306 untuk MySQL. Maka di sini kita harus tahu nih IP-nya dia berapa gitu ya. Nah, jadi di sini kita tidak bisa tahu IP-nya karena yang tahu IP-nya adalah si Docker engine, dan kita lazimnya tidak perlu tahu karena IP-nya ini di-assign sama dia secara random. Jadi kita tidak perlu cari tahu karena nanti kalau kita tahu IP-nya, kemudian kita setting di sini di application properties nih, local hostnya kita ganti, maka nanti dia kalau di restart belum tentu dia IP-nya dapat itu lagi, sehingga nanti yang tadinya kita aplikasinya jalan menjadi tidak jalan gitu ya. Nah, ini yang bridge gitu ya. Nah, kemudian ada varian berikutnya yaitu yang namanya bridge. Kalau bridge itu seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan bridge itu di sini ada host. Kemudian si VM-nya itu dia berada sejajar ya. Sejajar dengan si host. Dia punya IP sendiri gitu. Nah, gini. Jadi sehingga kalau dia mau connect ke internet, maka nanti dia seolah-olah berada di jaringan yang sama ya. Semuanya tiga-tiganya bisa langsung connect ke internet, connect ke internet ya, dan masing-masing punya IP. Nah, sehingga si hostnya ini dia bisa langsung connect ke masing-masing sini gitu ya. Demikian juga si VM dengan VM dia bisa saling menghubungi gitu. Kalau di sini dia sebenarnya bisa juga, cuman kita harus tahu ini. Nah, jadi ini bridge ya, bridge. Nah, ini konsep seperti ini juga ada di Docker gitu. Nah, jadi di sini kita sebetulnya pengen intinya adalah kita pengen yang kita harus pahami adalah ini si guest ini dengan si host ini kita anggap sebagai dua entitas atau dua mesin yang berbeda gitu. Nah, kalau kita sudah menganggap sebagai dua entitas yang berbeda, maka kita lebih mudah untuk memahami konsep-konsep selanjutnya ya. Nah, konsep apa selanjutnya ya? Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang ini ya, port mapping ya. Kita bahas port mapping dulu. Untuk port mapping ya, kita tadi kita punya host ya. Kita punya host.
dan di dalamnya kita punya guest ya, guest. Nah, di dalam hostnya kita menjalankan aplikasi Spring tadi kan ya, Spring. Nah, kemudian si Spring ini dia pengen connect ke port 3306 yang berada di localhost ya kan. Nah, ini kan kita lihat di sini ada ini ya, localhost 3306 namanya belajar. Oke. Nah, tadi kita sudah jalankan nih, padahal si guest ini dia sudah buka port 3306 ya. 3306 dan nama database-nya belajar. Nah, di sini dia udah buka port, tapi kenapa dia tidak bisa connect ya? Nah, karena ini berbeda mesin, berbeda komputer ya, berbeda komputer, sehingga ini kalau pada waktu dia connect ke localhost, maka dia connect ke komputernya, ke hostnya ke IP-nya si host ini sendiri. Sedangkan si guest ini dia punya IP yang berbeda gitu ya. Nah, atau kita buat yang tadi skema topologi bridge, maka di sini kita punya host. Nah, di sini kita punya host. Di sini punya host ya, yang mana di dalamnya ada Spring. Kemudian Springnya ini mau connect ke port 3306 yang ada di komputer ini sendiri gitu ya. Nah, sedangkan si MySQL-nya sendiri itu dia ada di komputer berbeda. Nah, gini. Nah, gini. Yang mana dia baru buka port 3306. Nah, makanya nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung. Nah, gimana caranya supaya ini bisa dikenali di sini? Maka kita ekspor si portnya ini atau kita publish. Maka si port 3306 ini kita buatkan linknya ke 3306 yang ada di hostnya gitu ya. Nah, di sini kita bikin lobang atau kita bikin mapping bahwa 3306 di VM database tadi, VM MySQL, dia mapping port 3306 ke port 3306 di hostnya. Sehingga pada waktu dia connect ya, pada waktu ini kita pindahin gambarnya kurang oke. Nah, jadi ini kita mapping ke sini ya, 3306. Nah, gini ya. Oke, nah di sini. Nah, inilah tadi pakai min p 3306 di mapping 3306 yang di host, mapping ke 3306 yang ada di dalam guest atau di dalam Docker container gitu ya. Nah, jadi makanya di sini begitu tersambung pakai min p, maka begitu ada request ke port 3306-nya host, maka dia akan nyambung ke sini. Nah, ini sama aja kalau kita gambarkan di sini, maka di sini ada 3306, maka ini nanti sebetulnya akan forwarding ke sini gitu ya. Nah, gitu. Nah, inilah dia min p 3306 yang ada di host. Ini kita mapping ke 3306 yang ada di VM. VM ini kalau di istilah Docker namanya adalah container ya. Nah, jadi ini namanya port mapping seperti itu. Makanya kalau misalnya kita menjalankan Docker, tidak serta-merta si port ini bisa kita akses. Nah, konsekuensinya misalnya di sini kita punya VM yang lain ya, VM yang lain misalnya dia juga buka port 3306, maka ini tidak bisa kita konekkan lagi ke sini ya, tidak bisa kita mapping lagi ke sini karena ini ini sudah dipakai. Nah, jadi di sini dia akan error nih, nggak bisa lagi karena sudah dipakai. Nah, gimana solusinya kalau kita mau jalanin dua kontainer MySQL? Ya, kita harus pilih port yang lain. Misalnya di sini kita pilih port 3307. Nah, barulah nanti ini kita mapping ke sini gitu ya. Nah, gini. Baru ini oke gitu. Nah, jadi itu penjelasan tentang port mapping. Nah, nanti setelah ini ada lagi yang tentang volume mapping ya. Nanti kita akan selanjutnya kita akan bahas tentang volume mapping. Selanjutnya kita akan membahas tentang volume mapping ya. Nah, volume mapping itu adalah di sini kan dia punya folder ya, si MySQL ini. Si MySQL ini dia punya folder untuk menyimpan datanya ya. Jadi kalau kita lihat di dokumentasi, nih di sini di dokumentasinya si MySQL ya, masuk ke overview. Nah, di sini nanti dia ada min v nih, min v ya. Nah, min v ini adalah
dia di sini ada folder-folder. Jadi misalnya dia di sini menyimpan data di folder /var/lib/MySQL ya. MySQL. Nah, si folder ini kalau kita langsung saja jalankan seperti tadi ya, seperti ini kita jalankan, maka di sini dia lokasinya random ya, lokasinya random. Jadi kita tidak bisa mengakses filenya, filenya kita nggak bisa lihat gitu. Nah, gimana cara bisa lihatnya? Kita bisa lihat di sini, nih di sini ya, ini sedang running. Ini kalau kita klik di sini files, nah di sini dia bilang di sini dia punya folder namanya var, kemudian lib, kemudian MySQL. Nah, ini datanya ya. Nah, ini dia lokasinya ada di mana? Ini kita nggak tahu ya. Nah, kita nggak tahu lah intinya dia adanya di mana gitu. Nah, ini belajar nih. Jadi ini tabel kita nih. Nah, ini kita nggak tahu ininya di mana, filenya ada di mana gitu. Lokasinya random somewhere lah gitu di dalam si hostnya itu ya. Nih dia kan dalam host. Nah, ini kita nggak tahu dia adanya di mana. Nah, kadang-kadang kita pengen ininya tahu ya, pengen lokasinya tahu supaya kita bisa hapus. Jadi kadang-kadang kalau namanya juga database development itu nanti kalau misalnya kita mau reset database-nya paling gampang ya kita hapus saja datanya nanti supaya dia create ulang gitu. Nah, jadi gimana caranya? Caranya adalah di sini si varlib ini kita mapping keluar ya. Nah, di sini kita mapping juga keluar sama seperti port tadi. Misalnya di sini ke home ya, ke home ND misalnya, ke home user yang ada di laptop, kemudian slash biasanya kalau saya ditaruh di tempat yang sama dengan project-nya gitu. Jadi misalnya di sini kalau kita lihat project kita itu adanya di PWD. Nah, di sini user Eni Muhardin download belajar Docker. Nah, di sini biasanya saya maunya ya. Nah, di sini caranya supaya dia mapping, maka di sini kita ini stop dulu dari sini ya. Kita stop dulu. Stop. Ya. Ini yang udah selesai kita hapus aja ya. Kita nggak perlu lagi. Nah, ini kalau kita hapus maka nanti dia database-nya kosong lagi gitu. Nah, tapi kita pengen yang lebih mudah ya. Jadi kita pengen taruh di sini aja filenya. Maka di sini kita jalaninnya kita min v ya. Min v ya. Kemudian biasanya kalau di Docker itu yang pertama hostnya dulu di depan, baru titik 2 diikuti dengan folder tujuannya di dalam kontainer ya. Nih di sini ke varlib-nya ini yang kedua, yang depan itu ya di home-nya tadi, home download ya. Nah, jadi di sini tadi kita sudah tahu foldernya ini ya. Nah, min v. Jadi ini kita mapping. Tadi ya. Nah, di sini kita mapping titik 2 ke folder var lib MySQL. Nah, gini ya. Folder var lib MySQL. Oke. Nah, sekarang kita enter. Dia bilang di sini initialize specified but oke. Ini karena si folder ini tadi dia sudah ada isinya. Jadi kita tambahin lagi ya, jangan belajar Docker tapi DB belajar. Nah, gini ya. Oke. Kita enter. Nah, kemudian nanti dia bikin lagi tuh, bikin ulang ya. Sehingga di sini kita bisa lihat ls-l. Nah, di sini ada folder DB belajar. Inilah folder datanya ada di sini ya. Jadi seperti itu. Nah, oke. Jadi folder datanya ada di situ. Nah, ini di sini kita bisa lihat pada waktu kita jalanin ya, dia bilang di sini inisialisasi started, ended, kemudian di sini dia create database ya, create user dan seterusnya. Ini kalau misalnya kita stop ya, misalnya di sini. Nah, sini ya kita stop. Kemudian kita run lagi. Kita lihat. Nah, di sini dia tidak ada inisialisasi ulang ya, karena dia menggunakan yang tadi sudah ada gitu ya. Jadi dia tidak inisialisasi ulang tapi dia pakai yang sudah ada. Oke. Nah, jadi di sini dia tidak nah, tapi kan kita nggak tahu nih dia sorry. Ini kita udah tahu ya dia lokasinya ada di sini. Nah, ini kalau kita stop lagi, ini kita stop, mana tadi yang jalan ya. Nih. Ini kalau kita stop.
kemudian kita jalankan lagi, kita hapus dulu filenya, nih DB belajar, hapus ya. Nih tadi file-filenya nih banyak ya. Kita hapus, delete. Nah, ini kalau kita jalanin lagi maka dia nanti ada inisialisasi lagi nih ya. Bikin inisialisasi lagi, di sini nanti ada mana ya? Nih create lagi dia, create database, create user ya dan seterusnya. Jadi dia akan ini ulang ya. Oke. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Biasanya kalau saya yang di mapping dua aja tadi. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah port supaya bisa diakses, dan yang kedua adalah volume ya, supaya si foldernya tadi lebih mudah dikelola ya, bisa kita hapus, bisa kita backup ya kalau emang mau di backup gitu. Nah, seperti itu tentang volume mapping ya. Nah, selanjutnya kalau kita terus-menerus menjalankan perintah komen seperti tadi ya, ini kan kalau kita lihat komennya lumayan panjang ya, seperti ini, maka yang pertama dia panjang, kalau diketik nanti rawan salah ya. Yang kedua adalah ini komennya jadi tidak bisa agak sulit untuk kita kita transfer ke orang lain. Jadi misalnya kita codingnya tidak coding sendiri tapi rame-rame gitu ya. Nah, ini masa komen seperti ini mau kita kirim lewat WhatsApp kan ribet ya. Nah, jadi caranya supaya ini lebih repeatable, supaya projectnya lebih portable, artinya orang lain buka kemudian bisa langsung jalanin, maka di sini saya biasanya bikin Docker Compose ya, Docker Compose. Nah, jadi di sini Docker Compose itu cara bikinnya adalah kita bikin file namanya Docker Compose YML seperti ini ya. Nah, kemudian kita tulis saja yang tadi kita sudah bikin ya. Nih, sini kita services ya. Nah, gini. Kemudian nama servisnya misalnya DB belajar _2. Kemudian image-nya adalah MySQL.2.8. Nah, ini sebetulnya kita bisa replicate dari komen ini ya. Nih. Jadi MySQL 8, oke. Nah, kemudian di sini kita pasang environment-nya dulu ya. Environment, nah gini ya, _2, name. Nah, name-nya ini adalah yang ini, random password, yes ya. Nah, di sini ini yes. Kemudian yang kedua database-nya sama dengan belajar ya. Kemudian user ya. Usernya belajar. Kemudian passwordnya. Nah, setelah itu kita port mapping ya, ports. Nah, gini ya, port 3306 kita mapping ke 3306 gitu ya. Ini kebetulan yang kita expose portnya cuma satu, jadi ya satu aja. Nanti kalau banyak ya kita bisa tulis lagi ya. Nah, kemudian yang kedua volume ya, volumesnya. Nah, di sini hostpath ini karena kita supaya dia lebih portable, kita bisa menggunakan notasi titik. Titik itu artinya adalah folder tempat dia berada ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini berarti ini nanti akan translate-nya menjadi ke folder project-nya gitu ya. Nah, kemudian kita kasih /db belajar. Nah, gini ya. _2. Nah, di sini ininya tujuannya di dalam kontainer ya. Nah, jadi di sini adalah yang di dalam MySQL-nya ini, dalam kontainer MySQL itu foldernya kemana. Nah, itulah yang kita tulis di sini ya. Oke, nah di sini juga volumenya cuma satu yang kita mau mapping ya, jadi tidak perlu banyak-banyak, jadi cukup satu aja seperti ini ya. Oke, ini kalau sudah kita bisa tes ya, kita bisa tes di sini di Docker Desktop, kita matiin dulu dan kita hapusin aja dulu ya. Sorry, ini select all. Kita delete ya. Nah, sekarang kita coba jalankan Docker Compose up.
Nah, seperti itu. Nah, dia bikin lagi ya. Dia bikin lagi. Udah, sudah selesai. Kemudian kita bisa tes ya. Oke, ini sudah jalan, berarti dia sudah bisa digunakan ya. Oke, demikianlah sedikit ini ya, sedikit sharing tentang Docker dan Docker Compose ya. Nah, jadi dengan menggunakan Docker ini kita jadi lebih portable setupnya. Jadi project kita yang sudah kita check out, yang sudah kita buat tadi bisa di push ke Git, kemudian orang lain bisa clone dan kemudian bisa langsung menjalankan tanpa dia perlu setup database lagi, misalnya install lagi, create database, bikin user dan seterusnya gitu. Jadi dia bisa langsung menjalankan aplikasinya. Nah, kemudian juga ini juga berlaku untuk service-service lain, misalnya kita menggunakan database Postgres gitu ya, atau kita aplikasi kita pakai Kafka, atau mungkin mau simpan file di Minio gitu ya. Nah, jadi untuk hal-hal seperti tadi kita bisa menggunakan si Docker Compose ini sehingga nanti semua service-service tambahan yang dibutuhkan aplikasi kita itu kita bisa jalankan sebagai Docker container, dan untuk setupnya bisa kita tulis di file Docker Compose, sehingga begitu di Compose up maka dia akan langsung berjalan dan siap digunakan oleh aplikasi kita. Nah, yang penting kuncinya adalah kita setup ports mappingnya dan juga volume mappingnya dengan benar supaya port dan foldernya tadi terlihat di host komputernya atau di laptop kita. Demikian sekilas tentang Docker. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas atau mungkin ada topik-topik lain yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar atau mungkin disampaikan di grup Telegramnya GVM atau ID DevOps dan lain-lain ya, ataupun di Facebook. Nanti mention aja saya ID Telegramnya dan dan Facebooknya nanti akan saya tulis di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.